Breaking news Gaza, Juli 2025. Setelah berbulan-bulan digempur tanpa henti, darah menggenangi jalan-jalan Gaza, rumah-rumah tinggal puing, dan suara anak-anak tak lagi terdengar di ganggang sempit yang dahulu ramai. Di tengah kehancuran yang nyaris total, untuk pertama kalinya, Hamas akhirnya menyerah. Kelompok yang dulunya dikenal tak kenal kompromi kini mengangkat bendera putih dan menyatakan menerima kerangka gencatan senjata yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Dalam pernyataannya, Hamas menyatakan menanggapi secara positif gencatan senjata selama 60 hari dengan syarat pertukaran sandera dan tawanan, termasuk pemulangan jenazah, penghentian semua serangan udara dan darat, pembukaan akses bantuan kemanusiaan. Namun di balik kata-kata diplomatik itu, kenyataan yang lebih pahit terungkap dari sumber dalam. Hamas tidak lagi berjuang untuk menang. Mereka kini berusaha agar sisanya tidak musnah. Hamas menurut laporan intelijen bahkan mengemis secara tidak langsung agar Israel tidak memburu sisa-sisa pasukan mereka yang bersembunyi di reruntuhan dan terowongan bawah tanah. Mereka tahu, ini bukan lagi perang, ini penyembelihan. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengambil sikap yang semakin keras dan absolut. Dalam pidato yang membelah opini dunia, ia menyatakan tidak ada negara Palestina, tidak ada rakyat Palestina. Yang ada adalah rakyat Arab yang dijadikan alat oleh ideologi teroris. Gaza akan berada di bawah kendali penuh Israel. Dan warga Palestina akan diberi dua pilihan. Warga Palestina yang tidak terlibat dalam kekerasan akan diberikan dua pilihan yang adil. 1. Tinggal di Gaza, di bawah administrasi keamanan Israel, dengan jaminan hidup damai dan akses pembangunan baru. 2. Berpindah secara sukarela ke negara-negara yang selama ini mendukung Hamas, Iran, Lebanon, atau Suriah. Israel tidak akan lagi bermain dengan ilusi. Tidak ada negosiasi baru. Yang ada hanyalah aturan yang tegas dan masa depan yang stabil. Netanyahu melanjutkan, Tuhan telah menjanjikan tanah ini kepada kita. Dan siapa yang melawan janjinya akan disingkirkan oleh sejarah dan oleh tangan kita. Netanyahu menyatakan dengan mengutip ayat Alkitab dari kitab Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua pasal 1 ayat 3. Ia menegaskan bahwa apa yang sedang terjadi di Gaza bukan sekadar operasi militer, tetapi pemenuhan nubuat kuno, bagian dari warisan suci bangsa Israel yang tidak bisa dibagi dengan siapapun, apalagi dengan mereka yang menyebut dirinya Palestina. Tanah ini bukan milik dua bangsa. Ini adalah milik satu bangsa pilihan. Gaza akan dibebaskan bukan demi politik, tapi demi janji Tuhan. Rakyat Gaza, yang sebagian besar hanyalah warga sipil tak bersenjata, kini hidup di antara puing-puing dan sisa-sisa nyawa. Tak ada listrik, tak ada air bersih, rumah sakit lumpuh, dan di atas segalanya, harapan pun sudah nyaris habis. Tapi ketika janji Tuhan sedang digenapi, harga yang harus dibayar oleh musuhnya tak pernah murah. Rakyat Gaza, yang sebagian besar hanyalah warga sipil tak bersenjata, kini hidup di antara puing-puing dan sisa-sisa nyawa. Tak ada listrik, tak ada air bersih, rumah sakit lumpuh, dan di atas segalanya, harapan pun sudah nyaris habis. Tapi bagi sebagian dari mereka, lebih baik kalah terhormat daripada dimusnahkan. Israel tidak lagi ingin kompromi. Terlalu banyak kompromi di masa lalu justru membawa bencana. Terlalu banyak kesabaran hanya menyuburkan kebohongan. Netanyahu tahu satu hal, tanah perjanjian tidak diberikan untuk dibagi. Tanah itu ditaklukkan oleh Musa, Yosua, Daud, dan kini oleh para putra mereka di medan perang modern. Dunia boleh mencemooh, media boleh memutarbalikkan, tapi sejarah akan mencatat. Ketika Israel berdiri melawan gelombang kebencian, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berdiri sendiri. Dan Gaza akan dikenang sebagai tempat di mana teror pernah tumbuh, lalu dihancurkan oleh tangan dan tekad sebuah bangsa yang tidak akan pernah menyerah lagi.
Yesaya menggambarkan, apabila musuh datang seperti air bah, Roh Tuhan akan mengangkat panji-panji melawannya. Perang ini akan berakhir, tapi janji Tuhan tidak pernah berakhir. Aku akan memberikan kepadamu negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, negeri yang berlimpah susu dan madu. Yeremia pasal 11 ayat 5. Dan selama Israel tetap berdiri, tidak ada musuh yang bisa menghapus tanah perjanjian dari tangan mereka. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua pasal 1 ayat 3. Jika Anda percaya Israel berhak membela diri dan membangun masa depan yang aman bagi semua, tekan like dan share video ini. Suarakan kebenaran, tinggalkan komentar Anda. Apakah Anda setuju bahwa Gaza seharusnya tidak lagi kembali ke tangan Hamas? Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenung bukan hanya atas berita dunia, tetapi atas gerakan tangan Tuhan dalam sejarah. Kita menyaksikan dengan mata kita sendiri bahwa tanah yang dijanjikan ribuan tahun lalu kini sedang dipulihkan melalui api dan air mata. Kita mendengar gema dari kitab suci yang bukan sekadar cerita masa lampau, tapi nubuatan yang menembus zaman. Di Gaza, tanah berdarah yang kini tinggal puing, sejarah sedang ditulis ulang, bukan oleh pena manusia, tetapi oleh kehendak ilahi. Hamas telah menyerah. Sebuah kelompok yang bertahun-tahun menolak perdamaian kini mengangkat bendera putih, bukan karena mereka menginginkan damai, tetapi karena mereka tidak sanggup lagi menahan murka sejarah yang sedang digerakkan oleh Tuhan sendiri. Dan Israel, bangsa yang begitu kecil secara ukuran, namun besar dalam pilihan Allah, tidak lagi berdiri sebagai korban. Mereka bangkit sebagai pewaris janji. Dan ketika pemimpin mereka, Benyamin Netanyahu, mengutip firman dari kitab Yosua, kita tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah penggenapan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua pasal 1 ayat 3. Itulah janji yang kini menjadi kenyataan di tengah reruntuhan Gaza. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan batas yang telah digariskan Tuhan sejak zaman para nabi. Saudara-saudari, banyak orang di dunia ini tidak suka ketika Alkitab dibawa masuk ke dalam peristiwa dunia. Mereka lebih memilih netralitas palsu, kompromi yang menyesatkan, dan narasi yang membingungkan antara korban dan pelaku. Tapi iman kita tidak netral. Firman Tuhan tidak kompromi.
Tuhan tidak berdiam ketika janjinya dihina. Tuhan tidak tinggal diam ketika tanah perjanjian diinjak oleh kekerasan dan tipu daya. Gaza bukan sekadar titik konflik geopolitik. Gaza adalah cermin dari pergulatan rohani yang jauh lebih besar. Antara terang dan gelap, antara janji Tuhan dan pemberontakan manusia. Dan ketika terang Tuhan menyala, gelap tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Israel kini bukan hanya sedang bertahan, mereka sedang merebut kembali hak suci mereka. Bukan berdasarkan kekuatan politik dunia, tapi berdasarkan kehendak Tuhan. Lalu apa makna semua ini bagi kita hari ini? Maknanya dalam dan mengguncang. Tuhan masih bekerja di dalam sejarah. Janjinya masih hidup. Dan bangsa pilihannya masih menjadi instrumen utama untuk penggenapan rencananya di akhir zaman. Mungkin kita tidak tinggal di Yerusalem. Mungkin kita tidak lahir sebagai Yahudi. Tapi jika kita ada di dalam Kristus, kita adalah bagian dari rencana besar yang sedang berlangsung. Firman Tuhan berkata, "Jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji." Galatia pasal 3 ayat 29. Itu berarti, ketika kita mendukung kebenaran, kita berdiri bersama janji. Ketika kita tidak malu menyebut kebenaran sebagai kebenaran, kita sedang menabur untuk masa depan kerajaan Allah. Tapi jika kita diam, jika kita netral dalam hal yang Tuhan sendiri tidak netral, kita akan ditinggalkan oleh sejarah rohani yang sedang berlangsung di depan mata. Gaza bukan lagi hanya simbol penderitaan. Gaza adalah titik balik di mana kebenaran sedang ditegakkan. Dan ketika itu terjadi, tidak semua akan bersuka cita. Akan banyak yang marah, banyak yang mencaci. Tapi firman Tuhan sudah berkata, apabila musuh datang seperti air bah, Roh Tuhan akan mengangkat panji-panji melawannya. Yesaya pasal 59 ayat 19. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa,
namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus.
segala pujian hanya bagimu, segala kemuliaan hanya bagi namamu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.